我已练成兽神七杀第3次，早已传遍宇宙，无羽翼第2形态。此等提升还不足吗？就是利用金角巨兽的天力，这宇宙中最多的特殊生命，强大特殊生命的身体才。能回归原来。现在，上！天意材料也完全动不了啊！周围时空仿佛你走。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solestar episode ke-206, yang dimana pada cerita sebelumnya Lofeng menjadi target dari para pewaris lainnya dari Pulau Bohinia karena mereka yang menganggap Lofeng kuat karena harta dan ingin melakukan pertarungan adil di dalam dunia kemuliaan. Ya, singkatnya pertarungan itu berlangsung dan Lofeng tetap membantai mereka semua dengan 600.000 kemenangan. Dan setelahnya 3 ras musuh utama dari ras manusia mereka berniat untuk menghabisi Lofeng. Ya, singkatnya Muswelling Venerable mencoba untuk menewaskan Lofeng dan hal itu berhasil untuk menghancurkan tubuhnya Lofeng, tetapi tidak berhasil untuk melenyapkan Lofeng karena Lofeng yang memiliki teknik multi body. Yang Lofeng kembali lagi ke tempat mereka semua yang membuat mereka semua kaget dengan Lofeng yang masih hidup. Dan setelahnya penguasa Pulau Bohinia juga memberikan perlindungan kepada Lofeng dengan menganggap Lofeng sebagai pewaris yang istimewa, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di klan Demon, yaitu adanya Master of Skywolf yang mendapatkan laporan dari bawahannya mengenai ras Demon mereka, yaitu Muswelling Venerable yang telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menghabisi Lofeng, tetapi tak disangka Lofeng masih belum tewas, yang bahkan tidak memberikan dampak apapun kepada Lofeng. Yang kabar berita ini membuat mereka menjadi kesal. Dan mereka juga sekarang tidak bisa untuk mengirimkan anggota klan Demon mereka lainnya mencoba lagi menghabisi Lofeng karena sekarang di sekolah Dewa Leluhur klan Demon mendapatkan pengawasan yang lebih ketat atas tindakan sebelumnya dari Muswelling Venerable yang mencoba untuk menewaskan Lofeng. Dan di sini mereka sadar satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu kesempatan. Dan sedangkan untuk Lofeng, ia sekarang mendapatkan peningkatan kekuatan yang dimana ia telah menguasai jilid ketiga dari teknik Dewa Binatang, dan juga sayap Shao-nya Lofeng juga memiliki mode baru, yaitu mode pertempuran yang kedua yang meningkatkan kemampuan dari sayap Shao. Tetapi Lofeng sekarang sadar bahwasannya ia sekarang menjadi target besar-besaran dari 3 klan musuh manusia. Apalagi teknik tubuh klon juga telah bocor, yang membuat Lofeng pun di sini harus memiliki kartu truf baru untuk bisa menghadapi situasi ini. Dan Lofeng sadar kalau dirinya sekarang harus segera mendapatkan tubuh klon yang ketiga dengan memiliki garis keturunan sebagai unique form life, yaitu makhluk ras unik yang memiliki kekuatan besar di kelahiran mereka. Dan dengan Lofeng bisa memiliki tubuh klon ketiga yang merupakan makhluk unik, maka Lofeng akan bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan para makhluk ras musuh. Dan di sini kita ditunjukkan bocoran dari tubuh keempatnya Lofeng, yaitu klon Ocean Body. Dan Lofeng berniat untuk memulai misi pencarian klon ketiganya dengan Lofeng yang akan pergi ke wilayah misterius, yang di tempat tersebut merupakan tempat tinggal dari para makhluk-makhluk yang unik, dan makhluk itu merupakan tujuan Lofeng untuk membentuk klon ketiganya. Setelahnya pun Lofeng memasuki dunia rahasia, yang dalam awal penjelajahan tersebut Lofeng menggunakan tubuh klan Moshanya untuk melakukan penjelajahan di awal, ataupun istilahnya sebagai open map, untuk mengawasi jalan di depan menghindari para makhluk yang jahat agar tubuh manusia yang Lofeng tidak akan mendapatkan ancaman dari bahaya dunia rahasia.
Yang Babata juga menjelaskan dunia rahasia merupakan tempat yang paling berbahaya di alam semesta karena dunia rahasia ini bahkan bisa untuk menjebak ranah Universe Master, yaitu kekuatannya setara dengan penguasa kota primal, dan target awalnya Lo Fong untuk membentuk tubuh klon ketiganya adalah dengan mengambil DNA dari pohon kehidupan. Tetapi di tengah perjalanan Lo Fong dari tubuh klan Mosha, tiba-tiba saja tubuh klan Mosha tersedot di tengah jalan oleh wormhole. Yang wormhole tersebut memindahkan Lo Fong ke tempat yang berbeda dan juga sepi, dan Lo Fong menelusuri wilayah tersebut yang ternyata di sana Lo Fong menemukan adanya sebuah harta yang sedang terbentuk. Dan di sana Lo Fong dibuat kaget karena inti klan Mosha yang berada di dekat dari harta tersebut mendapatkan respon resonansi dari harta kristal itu, seperti harta ini memiliki kecocokannya sangat tinggi dengan inti kristal klan Mosha. Babata pun mencoba untuk mencari tahunya, yang singkat cerita Babata menemukan informasi bahwasannya harta kristal tersebut disebut sebagai jantung ruang yang memiliki kemampuan untuk menyedot energi dari hukum yang berbeda, yang dimana juga di sana mereka melihat adanya sebuah danau yang berada di bawah kristal itu, tetapi danau tersebut bukanlah danau biasa, melainkan danau itu merupakan aliran-aliran yang membawa energi hukum yang berbeda, yang energi hukum tersebut tersedot oleh harta jantung ruang, dan biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk harta dari jantung ruang bisa terbentuk sejauh ini, dan beruntungnya harta jantung ruang sekarang telah terbentuk hampir dewasa untuk bisa segera dipanen. Dan juga kabar baiknya, inti kehidupan dari klan Mosha merupakan inti kehidupan yang mengandung hukum ruang yang sangat cocok sekali dengan harta jantung ruang, yang seperti harta ini ada memang untuk klan Mosha. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya serangan jiwa yang menyerang Lo Fong, dengan sambil adanya suara yang mengatakan bahwasanya harta jantung ruang merupakan harta miliknya. Dan untungnya berkat tubuh dari klan Mosha yang kebal dari serangan mental membuat tubuh klan Mosha aman dari serangan tersebut. Dan setelahnya Lo Fong menyadari bahwasannya serangan ini berasal dari ranah Universe Venerable. Jadinya Lo Fong sadar dirinya tidak akan bisa menang melawan musuh tersebut. Lo Fong mencoba untuk kabur dari sana, tetapi si Venerable itu langsung mencoba untuk menghentikan Lo Fong dengan menahan Lo Fong, karena si Venerable itu tidak akan membiarkan orang yang telah mengetahui harta dari jantung ruang bisa kabur, karena jika bisa kabur maka informasi mengenai harta dari jantung ruang ini akan bisa tersebar luas oleh para makhluk lainnya, yang malah akan menjadi banyak para makhluk lainnya mengincar harta jantung ruang ini. Di sana pun Lo Fong mengancam kalau ia akan melakukan peledakan diri untuk bisa menghancurkan harta jantung ruang tersebut, yang langsung pun Venerable itu melepaskan Lo Fong langsung pergi ke tempat dari harta jantung ruang, memberikan perlindungan untuk melindungi harta jantung ruang agar harta jantung ruang itu tidak hancur oleh ledakan Lo Fong. Yang Venerable pun meremehkan Lo Fong bahwasannya percuma saja Lo Fong berniat untuk melakukan peledakan diri karena pelindungan divine-nya akan bisa untuk melindungi harta jantung ruang. Jadi di sini Venerable itu menganggap pilihan Lo Fong sekarang hanya dua, yang dimana Lo Fong tewas akibat peledakannya sendiri atau Lo Fong akan ditewaskan oleh dirinya, karena untuk bisa mencegah harta dari jantung ruang ini tidak tersebar luaskan oleh makhluk lainnya. Tetapi Lo Fong mengancam kepada Venerable tersebut bahwasanya ia bukan makhluk satu kesatuan, tetapi ia memiliki alter ego ataupun tubuh yang berbeda sedang menunggu di luar, yang dimana itu adalah tubuh manusia. Dan Lo Fong mengancam walaupun si Venerable bisa untuk menewaskan dirinya sekarang, tetapi tubuh lainnya akan menyebarkan informasi dari harta jantung ruang yang membuat harta itu akan menjadi rebutan dari makhluk lainnya di dunia luar. Hal tersebut pun seketika membuat Venerable itu menjadi khawatir, dan ia pun bertanya kepada Lo Fong hal apa yang Lo Fong inginkan dari dirinya agar Lo Fong tidak mengincar harta jantung ruang ataupun menyebarkan berita mengenai harta jantung ruang ini. Tetapi untuk Lo Fong sendiri, ia sebenarnya memiliki rencana tersembunyi yang tidak diketahui oleh Venerable
venerable tersebut, yang dimana sebenarnya inti kehidupan dari klan Mosha dan juga harta jantung ruang itu sebenarnya sekarang sedang melakukan koneksi yang energi pada harta jantung ruang itu memasuki inti kehidupan dari klan Mosha, yang membuat tubuh klan Mosha mendapatkan peningkatan dari kristal jantung ruang itu tanpa bisa terdeteksi oleh venerable tersebut. Dan Lo Feng sekarang hanya perlu mengulur waktu agar tubuh klan Mosha-nya tidak diganggu oleh venerable tersebut dengan Lo Feng yang melakukan diskusi dengan venerable itu, yang topik dari diskusi tersebut adalah tubuh klan Mosha yang ingin jaminan keselamatan dari venerable itu, dan klan Mosha meminta kepada venerable memberikan dirinya waktu untuk memikirkan jalan tengah mereka, dan venerable menerima permintaan Lo Feng, yang tentu saja venerable itu sekarang telah berhasil ditipu oleh Lo Feng karena Lo Feng sekarang memiliki banyak waktu untuk bisa menyerap energi pada kristal jantung ruang, yang singkatnya setelah tubuh klan Mosha menyerap energi pada kristal jantung ruang tersebut, kristal jantung ruang sekarang telah tampak terbentuk dengan baik, yang menandakan kristal itu yang telah matang. Yang hal itu membuat venerable merasa senang karena penantiannya akhirnya telah terbayarkan. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja kristal itu mengalami keretakan yang membuat venerable itu kebingungan, dan sebenarnya pada saat ini energi pada kristal itu telah berpindah pada inti kehidupan klan Mosha, yang membuat kristal itu seperti akan meledak. Dan karena Lo Feng yang telah mendapatkan energi pada kristal tersebut, Lo Feng pun langsung kabur dari sana. Dan setelahnya harta jantung ruang lenyap sepenuhnya, yang membuat venerable itu menjadi sangat kaget dan juga kebingungan karena ia sama sekali tidak mengetahui alasan kenapa dari harta jantung ruang itu menghilang. Yang padahal alasan sebenarnya karena Lo Feng yang telah menyedot habis energi pada kristal tersebut. Tetapi karena penyedotan itu yang tidak bisa terdeteksi, membuat venerable itu sama sekali tidak menyadarinya. Singkat cerita, setelah Lo Feng kabur dari sana, ia sekarang telah berada di tempat yang berbeda karena danau sebelumnya merupakan danau teleportasi. Dan di sana Babata memberikan pujian kepada Lo Feng karena klan Mosha sekarang telah meningkat tanpa disadari oleh venerable sebelumnya berkat penyerapan dari energi jantung ruang, yang dimana sekarang tubuh klan Mosha lebih kuat daripada tubuh tanduk emas yang peningkatannya sekarang telah berada di 100 kali lipat dari ranah penguasa sektor biasa, dan sedangkan untuk tanduk emas kekuatan sejatinya hanya berada 10 kali lipat dari ranah penguasa sektor biasa. Tetapi hal yang lebih baik dari peningkatan tubuh klan Mosha adalah klan Mosha sekarang bisa menjadi hukum ruang, yang dimana klan Mosha sekarang bisa berubah menjadi bentuk domain yang memiliki dimensi sampai 10.000 km, yang dalam jarak tersebut klan Mosha bisa berteleportasi sesuka hatinya, yang dengan kecepatan ini bahkan klan Mosha bisa untuk kembali ke tempat dari tubuh manusia Lo Feng dengan sangat cepat. Dan bahkan juga Lo Feng sekarang berkat peningkatan dari klan Mosha, Lo Feng lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan tubuh klan Mosha saja. Dan singkat cerita, berkat kemampuan dari klan Mosha, mereka telah sampai di lokasi dari pohon dunia, yang di sana juga Lo Feng memberitahu alasan kenapa ia memilih pohon dunia sebagai klon ketiganya. Karena pertama, pohon dunia memiliki pemahaman dari hukum waktu dan juga ruang, dan setelahnya memiliki ukurannya sangat besar yang menandakan bisa untuk menyimpan energi kehidupan ataupun energi undying dengan jumlah yang sangat besar, dan alasan terakhir bisa untuk meningkatkan negara dewa. Dan sekarang pun misi Lo Feng hanya perlu secara berhati-hati mendekati pohon dunia untuk tidak terdeteksi oleh pohon dunia, yang dimana area sekitar dari pohon dunia banyak sekali para makhluk agresif yang menjadi penjaga dari pohon dunia, dan Lo Feng pun melakukan penyamaran menjadi serbuk bunga untuk bisa mendekati pohon dunia tanpa ketahuan. Tetapi kocaknya cara ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa klan Mosha mendekati pohon dunia.
Bahkan dalam waktu 5 bulan saja, jarak dari Klamosha untuk bisa mendekati pohon dunia masih sangat jauh, bahkan tampak seperti Klamosha tidak berpindah tempat, yang hal ini membuat Lo Feng merasa frustasi. Dan singkat cerita, Klamosha langsung berteleportasi mendekati pohon dunia dan langsung mencoba untuk mencuri daun dari pohon dunia, tetapi daun dari pohon dunia itu sangat kuat sekali yang membuat Lo Feng tidak bisa untuk mencabutnya. Tetapi sayangnya pohon dunia menyadari keberadaan dari Klamosha, yang pohon dunia langsung menyerang tubuh Klamosha, yang secara instan pohon dunia dapat langsung melenyapkan tubuh Klamosha. Tubuh manusia Lo Feng menyadari walaupun pohon dunia sekarang masih berada di ranah penguasa sektor, tetapi secara kekuatan sudah bisa terukur seperti ranah Anding Kaisar. Jadinya Lo Feng pun mencoba untuk cara kedua untuk bisa mendapatkan daun dari pohon dunia menggunakan kristal Dewa Api. Singkatnya, tubuh manusia Lo Feng mengembalikan bentuk dari Klamosha, dan setelahnya Klamosha kembali ke misinya untuk mendapatkan daun dari pohon dunia, yang dengan teleportasi Klamosha ia dapat berpindah sesuka hati memilih daun mana yang diledakkan oleh kristal Dewa Api, yang singkatnya kristal Dewa Api diledakkan pada bagian daun atas. Yang ledakan tersebut menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat dirasakan oleh pohon dunia tersebut, dan juga daun-daun dari pohon dunia itu dapat dirontokkan oleh kristal Dewa Api. Tetapi energi kehidupan pada pohon dunia mencoba untuk meregenerasi daun-daun itu, yang untungnya Lo Feng sempat berhasil untuk mendapatkan salah satu daun itu. Tetapi sayangnya di saat Lo Feng yang ingin kabur, pohon dunia tersebut langsung mengadu kepada ayahnya untuk menangkap si alien pengacau dirinya, yang ayah dari pohon dunia tersebut dalam waktu yang sangat instan bisa langsung menangkap Lo Feng dengan hukum ruang dan juga waktunya, membuat Klamosha seketika terperangkap oleh energi tersebut, yang seketika Klamosha langsung dilenyapkan oleh ayah dari pohon dunia. Dan setelahnya anak-anak lainnya dari pohon dunia itu mentertawakan pohon dunia yang telah diganggu Lo Feng, karena pohon dunia itu merupakan pohon yang paling lemah berada di ranah penguasa sektor, sedangkan lainnya telah berada di ranah Anding. Dan ayah dari pohon dunia tersebut menyarankan kepada pohon dunia penguasa sektor untuk bisa segera menaikkan ranahnya ke ranah Anding agar pencuri tersebut tidak berani lagi untuk mengganggu ia. Tetapi ayah pohon dunia itu juga mengagumi si pencuri ini, karena si pencuri ini memiliki teleportasi tingkat tinggi, yang karena teleportasinya tidak bisa ia deteksi, yang tentu saja hal ini berkat peningkatan dari harta jantung ruang sebelumnya. Dan kocaknya tubuh manusia Lo Feng merasa frustasi kenapa pohon dunia ini sangat protektif kepada anaknya. Yang padahal bagi Lo Feng ia hanya mencuri bagian sedikit dari pohon dunia itu, yang bahkan secuil saja pada bagian daunnya, yang padahal juga di dunia luar apa yang Lo Feng curi tidak berharga. Tetapi ayah dari pohon dunia itu langsung bersikap serius dengan langsung menewaskan Lo Feng, seolah-olah apa yang dicuri Lo Feng berharga, yang padahal masih belum berharga karena Lo Feng mencurinya bagian kecil saja. Tetapi karena kegagalan dua kali ini membuat Lo Feng memiliki rencana lainnya yang bisa untuk ia gunakan untuk mendapatkan pecahan daun dari pohon dunia tersebut. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan lanjutkan lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran dengan cerita terbarunya, bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua Singkat. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 气杀第三次早已传遍宇宙，无语一第二形态。此等替身还不足吗？就是利用金角巨兽的天，维系着宇宙中最多的特殊生命，强大特殊生命的身体才。